Suatu hari, pada bulan Oktober 2018, saat aku mengendarai sepeda listrikku ke sebuah pertemuan, sebuah mobil pengangkut pipa baja tiba-tiba muncul di belakangku dan menabrakku sehingga aku jatuh ke tanah. Aku pingsan di sana. Ketika siuman, dada kiriku terasa sakit dan aku sulit bernapas. Pengemudi yang menabrakku membawaku ke rumah sakit, dan dokter memberitahuku tulang rusuk kiri keenamku patah. Tetapi dia berkata sambil tersenyum, "Kecelakaan ini sepertinya hal buruk, tetapi sebenarnya kau beruntung." Beruntung? Dia melanjutkan, "Ada tumor di paru-paru kirimu. Tidak akan ditemukan jika bukan karena kecelakaan itu. Kau harus segera menjalani operasi di rumah sakit besar. Jika ditunda, kankernya akan menyebar dan akan terlambat." Aku terkejut mendengarnya. Aku hanya duduk lemas di kursi. Dokter itu menghiburku. "Tidak apa, mungkin ini tumor jinak. Sudah ada pengobatan canggih untuk mengobati ini." Kupikir, tentu saja, tumornya tidak mungkin ganas. Aku telah melakukan tugasku selama bertahun-tahun, percaya Tuhan. Tuhan akan melindungiku. Aku merasa lebih tenang dengan pemikiran ini. Lalu suamiku juga menghiburku. "Jangan khawatir, rumah sakit itu tidak memiliki peralatan terbaik, jadi mungkin itu salah diagnosis. Ayo kita pergi ke rumah sakit besar, mungkin tidak apa-apa." Selain itu, bukankah kau percaya Tuhan? Tuhan akan melindungimu jika kau memang mengidap penyakit. Pada saat itu, kupikir dokter mungkin salah. Tuhan tidak akan membiarkanku terkena kanker. 2 hari kemudian, adik laki-laki dan perempuanku mengantarku ke rumah sakit besar. Tetapi aku terkejut karena mengetahui hasil tes mengonfirmasi itu tumor ganas dan sudah pada stadium pertengahan. Dokter menyarankan aku tinggal di rumah sakit untuk menjalani operasi dan kemoterapi. Jika ditunda dan menjadi stadium akhir, tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Pasti sangat sulit mendengar kau sungguh menderita kanker. Saat itu, aku tidak bisa menerima kenyataan itu. Aku telah melakukan tugasku selama bertahun-tahun, percaya Tuhan. Dan aku tidak pernah menunda tugasku betapapun aku menderita. Aku selalu siap membantu kesulitan saudara-saudari. Aku telah sepenuh hati berkorban bagi Tuhan. Jadi bagaimana mungkin aku terkena penyakit serius? Mengapa Tuhan tidak melindungiku? Aku menjadi makin sedih saat memikirkannya. Lalu aku mendengar seorang pasien berkata, "Operasiku sudah lebih dari setahun yang lalu, tetapi luka sayatannya masih sangat sakit. Operasinya mahal dan membuatku menderita." Dia juga bilang, ada orang tua di bangsalnya yang berjalan ke sana kemari 3 hari setelah operasi. Tiba-tiba ambruk dan tidak selamat. Ucapannya itu benar-benar mengecilkan hati dan aku merasa secercah harapan terakhirku telah pupus. Jika operasiku tidak berhasil, aku mati dan semua uang kami habis, bagaimana keluargaku bisa bertahan hidup? Aku datang ke hadapan Tuhan dalam kesedihanku, memohon bimbingannya agar aku memahami kehendaknya. Kemudian aku teringat firman Tuhan. Jika manusia masih punya sifat pemalu dan penakut, itu karena mereka dibodohi iblis, yang takut kita akan menyeberangi jembatan iman untuk masuk ke dalam Tuhan. Amin. Amin. Benar. Hidup dan mati berada di tangan Tuhan. Jadi apapun hasil operasinya, aku harus beriman kepada Tuhan dan bersandar padanya. Aku dirawat di rumah sakit untuk menjalani operasi. Operasinya memakan waktu 4 jam. Ketika aku siuman, perawat memberitahuku dengan gembira, "Operasimu sangat sukses." Aku tahu tanpa ragu, ini Tuhan yang melindungiku dan dalam hati aku bersyukur kepadanya. Aku diperbolehkan pulang setelah 20-an hari. Di rumah aku terkejut mendapati bahwa aku sulit bernapas setelah melepas tabung oksigen. Aku hanya bisa mengembuskan napas, tidak bisa menarik napas. Dan keluar cairan kuning dari sayatan operasi. Aku merasa sangat kesakitan. Jika aku batuk karena makan atau minum, harus ada orang yang membantuku menutupi sayatan operasi itu. Jika aku berbaring, aku tidak bisa bernapas. Jadi aku harus tidur dalam posisi duduk. Setiap hari berjalan lambat. Aku bertanya-tanya,
berapa lama lagi hari-hari sengsara itu akan berlangsung? Dan mengapa Tuhan tidak melindungiku? Mengapa aku sangat menderita? Aku berpikir, jika harus menjalani kemoterapi, rasa sakitnya mungkin akan makin parah. Aku merasa sangat lemah, sehingga aku kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Saat membaca firman-Nya, aku tidak mampu menenangkan diri, dan aku tidak tahu harus berdoa apa. Bagaimana caramu keluar dari keadaan itu? Suatu hari, seorang pemimpin gereja mengunjungiku dan membacakan firman Tuhan. Ada di paragraf terakhir dalam hanya dengan mengalami pemurnian, manusia dapat memiliki kasih sejati. Bagi semua orang, pemurnian sungguh menyiksa dan sangat sulit untuk diterima. Tetapi selama pemurnianlah, Tuhan menjadikan wataknya yang adil dapat dipahami dengan jelas oleh manusia dan membuat tuntutannya terhadap manusia terbuka dan memberikan lebih banyak pencerahan dan lebih banyak pemangkasan dan penanganan yang nyata. Melalui perbandingan antara fakta dan kebenaran, Dia membantu manusia mengenal dirinya dengan lebih baik dan memberi manusia pemahaman yang lebih besar tentang kebenaran dan kehendak Tuhan, sehingga manusia dapat memiliki kasih akan Tuhan yang lebih benar dan lebih murni. Itulah tujuan Tuhan dalam menjalankan pemurnian. Semua pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dalam diri manusia memiliki tujuan dan makna penting. Tuhan tidak melakukan pekerjaan yang tidak berarti atau tidak bermanfaat bagi manusia. Pemurnian bukan berarti menyingkirkan manusia dari hadapan Tuhan, dan juga bukan berarti menghancurkan mereka di neraka. Sebaliknya, pemurnian berarti mengubah watak manusia selama pemurnian, mengubah niatnya, pandangan lamanya, mengubah kasihnya kepada Tuhan, dan mengubah seluruh hidupnya. Pemurnian merupakan ujian nyata manusia dan suatu bentuk pelatihan yang nyata. Dan hanya selama pemurnianlah kasih manusia dapat memenuhi fungsinya yang inheren. Amin. Amin. Pemimpin itu menyampaikan persekutuan ini. Ketika kita menghadapi penyakit serius itu atas izin Tuhan. Dia ingin mentahirkan dan mengubah watak kita yang rusak, motif dan pemalsuan kita yang keliru. Jika fisik kita sehat, sebagai orang percaya, kita antusias dalam tugas kita. Namun, jika kita jatuh sakit dan menderita, kita salah paham dan menyalahkan Tuhan. Bukankah itu sikap transaksional terhadap Tuhan? Bagaimana itu bisa disebut taat kepadanya? Aku merasa malu ketika mendengar firman Tuhan dan persekutuan pemimpin itu. Aku tidak mengidap penyakit ini karena Tuhan ingin aku menderita, tetapi untuk mentahirkan dan mengubahku. Aku tidak memetik pelajaran atau merenung, tetapi malah menyalahkan Tuhan karena tidak melindungiku. Aku sadar aku tidak masuk akal. Iya. Kemudian aku membaca firman Tuhan ini. Tuhan memandang mereka sebagai anggota keluarga, tetapi mereka memperlakukannya sebagai orang asing. Akan tetapi setelah suatu periode pekerjaan Tuhan, manusia memahami tujuan Tuhan dan tahu Dialah Tuhan yang benar. Mereka juga mulai mengetahui apa yang dapat mereka peroleh dari Tuhan. Bagaimana cara orang menganggap Tuhan pada waktu ini? Mereka memandangnya sebagai penyelamat, serta berharap untuk diberi kasih karunia, berkat, dan janjinya. Pada saat ini, bagaimana cara Tuhan menganggap manusia? Dia memandang mereka sebagai target penaklukannya. Tuhan ingin menggunakan firman untuk menghakimi mereka, menguji mereka, dan memasukkan mereka ke dalam ujian. Akan tetapi menurut anggapan orang pada waktu itu, Tuhan hanyalah objek yang dapat mereka manfaatkan untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Orang melihat bahwa kebenaran yang dikeluarkan oleh Tuhan bisa menaklukkan dan menyelamatkan mereka, bahwa mereka memiliki kesempatan untuk menerima sejumlah hal dan tempat tujuan yang mereka inginkan dari Tuhan. Karena hal ini, sedikit kesungguhan terbentuk dalam hati mereka dan mereka pun bersedia mengikuti Tuhan ini. Berkenaan dengan keadaan manusia saat ini, seperti apakah sikap Tuhan terhadap mereka? Dia hanya ingin mengaruniakan kebenaran ini kepada mereka dan menanamkan jalannya dalam diri mereka, kemudian mengatur berbagai keadaan
untuk menguji mereka dengan berbagai cara. Tujuannya adalah menggunakan firman ini, kebenaran ini, dan pekerjaannya serta membuahkan hasil akhir yang melaluinya manusia menjadi mampu untuk takut akan Dia dan menjauhi kejahatan. Kebanyakan orang telah kulihat sekadar menerima firman Tuhan dan menganggapnya sebagai doktrin, huruf yang tertulis di atas kertas, dan peraturan. Dalam tindakan dan perkataan mereka, atau saat menghadapi ujian, mereka tidak menganggap jalan Tuhan sebagai jalan yang harus mereka pegang teguh. Ini benar, terutama ketika orang dihadapkan pada ujian besar. Aku belum melihat ada orang semacam itu yang melakukan pengamalan dengan rasa takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Oleh karena ini, sikap Tuhan terhadap manusia penuh dengan rasa muak dan ketidaksukaan yang ekstrim. Amin. 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 Firman Tuhan menyingkapkan keadaanku dengan tepat. Aku percaya Tuhan bukan untuk mengejar kebenaran atau memperoleh rasa takut dan taat kepada Tuhan, tetapi untuk mendapatkan anugerah dan berkat-Nya sebagai imbalan penderitaan dan kerja kerasku. Dipikir lagi, sejak menjadi orang percaya, aku memperlakukan Tuhan seperti jimat ajaib. Kupikir selama aku berkorban bagi Tuhan, Dia akan melindungi dan memberkatiku. Ketika aku sehat dan keluargaku baik-baik saja, aku siap menerima tugas apapun yang diatur gereja untukku. Aku mampu menanggung apapun dan aku penuh iman. Namun ketika aku tahu aku mengidap kanker paru-paru, aku terjerumus dalam kenegatifan dan menyalahkan Tuhan. Berpikir Dia harus melindungiku karena kerja kerasku dan tidak seharusnya aku mengidap penyakit serius. Aku sadar aku memakai pengorbananku sebagai modal untuk bertransaksi dengan Tuhan. Bagaimana itu bisa disebut hormat kepada Tuhan? Tuhan membawaku ke dalam keluarganya, menjadikanku objek keselamatannya. Tetapi aku memperlakukannya seperti sekoci darurat, hanya ingin untung darinya. Orang percaya macam apakah aku? Perbuatan itu tidak lain transaksi dengan Tuhan, memperalat dan menipu Dia. Aku sangat egois dan hina. Iya. Iya. Selama bertahun-tahun percaya Tuhan, aku telah menerima banyak kedamaian dan berkat darinya, menikmati penyiraman dan makanan dari firman-Nya. Dia telah menganugerahkan banyak kepadaku. Aku bukan saja tidak membalas kasih-Nya, tetapi menuntutnya di setiap kesempatan. Jika keinginanku tidak terpenuhi, aku salah paham dan mengeluh. Aku tidak punya hati nurani dan nalar. Lalu aku sadar, aku sakit agar Tuhan dapat memperbaiki cara pandangku yang salah dalam mengejar berkat dalam iman, agar mampu mengejar kebenaran dan menyingkirkan kerusakan ini. Ini kasih Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jika saja itu tidak terjadi padamu, pasti sulit bagimu untuk melihat motifmu yang tidak murni dalam imanmu. Iya. Benar, aku merasa bersalah dan tidak mau lagi mengecewakan upaya Tuhan yang sungguh-sungguh. Aku merasa siap menaati pengaturan Tuhan. Amin. Setelah memahami semua ini, aku merasa jauh lebih damai. Dan aku bisa tenang membaca firman Tuhan. Dan perlahan, tubuhku merasa tidak sakit lagi. Syukur kepada Tuhan. Lalu tiba waktunya untuk kemoterapi pertamaku. Semua pasien lain di bangsalku mual dan muntah. Meski aku agak mual, tetapi aku tidak merasa sengsara seperti mereka. Mereka semua merasa iri dan berkata aku beruntung. Dalam hati aku tahu Tuhan sedang menjagaku. Benar. Namun setelah 3 kali kemoterapi, aku menjadi makin lemah dan bahkan tidak mampu berjalan lurus. Aku tidak nafsu makan dan muntah saat makan. Keempat kalinya, tepat setelah aku diinfus, aku merasa nyeri dan lemah di sekujur tubuh. Perutku bergejolak dan aku muntah tanpa henti. Penglihatanku menjadi kabur dan berbayang. Dunia seperti berputar. Tidak bisa kugambarkan betapa menderitanya. Berbaring tidak nyaman, duduk pun tidak nyaman. Merasa pusing, entah bagaimana aku mencabut jarum suntik dari tanganku. Kepala perawat datang dan memarahi suamiku. Obat ini tidak boleh tercemar. Jika tercemar, semua yang telah kita lakukan sia-sia. Dan bahkan bisa fatal. Siapa yang akan bertanggung jawab? Mendengar dia mengatakan mengacau bisa merusak semuanya,
Aku berpikir, kami telah menghabiskan uang dan aku belum membaik. Keluargaku harus merawatku setiap hari. Aku menjadi beban bagi mereka. Aku bahkan tidak tahu, akankah pengobatan ini berhasil. Hidup seperti ini menyedihkan. Pada saat itu, aku merasa putus asa. Bahkan berpikir lebih baik mati saja. Aku menyelinap keluar dari bangsal ketika suamiku tidak melihat. Aku duduk di atas jendela lantai 12 dan berpikir, lebih baik melompat dan mengakhiri semua ini daripada terus menderita seperti ini. Aku mulai menangis memikirkannya. Saat itu, suamiku tiba-tiba muncul, memegangku dan menarikku turun dari jendela. Dia menenangkanku dengan lembut. Mengapa percaya pada ucapan orang? Bukankah kau seharusnya percaya Tuhan? Ucapannya membuatku merasa malu. Benar. Sebagai orang percaya, mengapa aku tidak tahu cara bersandar pada Tuhan? Aku teringat firman Tuhan ini. Masa hidup setiap orang telah ditentukan sebelumnya oleh Tuhan. Jika suatu penyakit di permukaan tampaknya mematikan, tapi dari sudut pandang Tuhan, hidupmu harus terus berlanjut dan waktumu belum tiba. Engkau tidak bisa mati walaupun engkau menginginkannya. Jika Tuhan telah memberimu amanat dan misimu belum selesai, engkau bahkan tidak mati karena penyakit yang mematikan. Tuhan belum akan mengambilmu. Amin. Firman Tuhan sangat jelas. Tuhan telah sejak lama menentukan berapa lama aku hidup dan kapan aku mati. Meskipun mengidap kanker, jika misi Tuhan bagiku belum terlaksana, Dia tidak akan membiarkanku mati. Jika misinya bagiku telah selesai, maka tanpa penyakit pun, aku akan mati jika sudah waktunya. Itu takdir Tuhan. Benar. Amin. Namun, aku tidak memahami aturan dan takdir Tuhan, jadi aku tidak taat ketika menghadapi penyakit. Aku bahkan takut membuang uang jika pengobatannya gagal, dan ingin lari dari situasi itu dengan kematian. Aku sangat memberontak. Aku merasa lebih baik ketika menyadari ini dan berpikir apapun yang terjadi, aku siap taat pada pengaturan Tuhan. Amin. Amin. Setelah beberapa kali menjalani kemoterapi, aku pulih dengan sangat baik. Saat aku diperbolehkan pulang, dokter berkata, "Datanglah 3 bulan lagi. Jika semuanya baik-baik saja, kau tidak perlu radioterapi." Kembali ke rumah, aku merasa semakin sehat dan bisa melakukan tugas lagi. Syukur kepada Bagus Tuhan. sekali. Pada pemeriksaan pertamaku, dokter memberitahuku aku pulih dengan baik dan semua tampak baik. Aku menangis bahagia dan bersyukur kepada Tuhan dalam hati. Aku harus melakukan tugasku dengan baik untuk membalas kasih Tuhan, dan mungkin Dia akan menyingkirkan kankerku, dan aku bebas dari penderitaan itu. Setelah itu, aku merasa bersemangat dalam tugas dan imanku bertumbuh. Apakah kau membaik setelah itu? Tidak. Pada pemeriksaan kedua, dokter memberitahuku, kelihatannya tidak baik. Kanker telah menyebar ke bagian belakang kepalaku. Aku hampir tidak percaya itu nyata. Aku langsung lemas, dan air mata mulai mengalir di pipiku. Bagaimana kanker itu bisa menyebar? Aku mulai mengenal diriku sendiri melalui penyakit itu. Aku memperbaiki perspektifku tentang pengejaran, dan aku berusaha dalam tugasku. Mengapa Tuhan tidak menyingkirkan kankerku? Aku merasa bersalah ketika pemikiran itu muncul. Bukankah aku menyalahkan Tuhan lagi? Benar. Jadi aku menenangkan hatiku dan merenung. Mengapa aku tidak bisa tidak menyalahkan Tuhan saat dokter mengatakan kankerku kambuh? Apa sumber masalahnya? Suatu hari, aku menonton video pembacaan firman Tuhan. Mari kita saksikan bersama. Baiklah. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, "Pertama, ketika orang mulai percaya kepada Tuhan, siapakah yang tidak memiliki tujuan, motivasi, dan ambisi mereka sendiri? Meskipun satu bagian dari mereka percaya akan keberadaan Tuhan dan telah melihat keberadaan Tuhan, kepercayaan mereka kepada Tuhan masih mengandung motivasi tersebut
dan tujuan utama mereka percaya kepada Tuhan adalah untuk menerima berkat-Nya dan hal-hal yang mereka inginkan. Setiap orang terus-menerus dan sering membuat perhitungan semacam itu dalam hati mereka, dan mereka membuat tuntutan kepada Tuhan yang mengandung motivasi, ambisi, dan kesepakatan mereka. Yang berarti, dalam hatinya, manusia secara terus-menerus menguji Tuhan, secara terus-menerus menyusun rencana tentang Tuhan, dan terus-menerus memperdebatkan situasi bagi akhir hidupnya dengan Tuhan, dan mencoba untuk mengeluarkan pernyataan dari Tuhan, melihat apakah Tuhan dapat memberikan kepadanya apa yang dia inginkan atau tidak. Pada waktu bersamaan dengan mengejar Tuhan, manusia tidak memperlakukan Tuhan seperti Tuhan. Manusia selalu berusaha membuat kesepakatan dengan Tuhan, tiada henti membuat tuntutan kepadanya, dan bahkan menekannya di setiap langkah, berusaha menempuh 1 mil setelah diberi 1 inci. Pada saat bersamaan, saat mencoba membuat kesepakatan dengan Tuhan, manusia juga berdebat dengannya. Dan bahkan ada orang-orang yang ketika ujian menimpa mereka, atau mereka berada dalam situasi tertentu, sering menjadi lemah, pasif, serta malas dalam pekerjaan mereka, dan penuh keluhan tentang Tuhan. Sejak pertama kali manusia mulai percaya kepada Tuhan, ia telah menganggap Tuhan berlimpah ruah, sama seperti pisau Swiss Army, dan dia menganggap dirinya sendiri sebagai kreditur terbesar Tuhan, seolah mencoba mendapatkan berkat dan janji dari Tuhan adalah hak dan kewajibannya yang melekat pada dirinya. Sementara tanggung jawab Tuhan adalah untuk melindungi dan memelihara manusia dan membekalinya. Seperti inilah pemahaman dasar tentang percaya kepada Tuhan dari semua orang yang percaya kepada Tuhan, dan pemahaman terdalam mereka tentang konsep kepercayaan kepada Tuhan. Dari hakikat sifat manusia hingga pengejaran subjektifnya, tidak ada satupun yang berhubungan dengan sikap takut akan Tuhan. Tujuan manusia percaya kepada Tuhan mungkin tidak ada kaitan dengan penyembahan kepada Tuhan, yang berarti manusia tidak pernah mempertimbangkan atau memahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan membutuhkan takut akan Tuhan dan menyembah Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah, hakikat manusia jelas terlihat. Dan seperti apakah hakikat ini? Hati manusia itu jahat, mengandung pengkhianatan dan kebohongan, tidak mencintai keadilan dan kebenaran, atau hal yang positif, dan hati tersebut hina dan serakah. Hati manusia benar-benar tertutup bagi Tuhan. Manusia tidak memberikannya kepada Tuhan sama sekali. Tuhan tidak pernah melihat hati manusia yang sejati, dan Dia juga tidak pernah disembah oleh manusia. Amin. Amin. Firman Tuhan sungguh benar. Iya, akulah jenis orang yang Tuhan gambarkan, termotivasi dalam iman untuk mendapat berkat, memperhitungkan mendapat berkat dan damai dari Tuhan. Aku tidak berpikir tentang menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Keluargaku diberkati Tuhan sejak aku menjadi orang percaya, dan aku senang telah menemukan sandaran. Kukerahkan segenap upayaku ke dalam tugasku berharap untuk lebih diberkati Tuhan. Namun aku mengeluh setelah mengidap kanker, berpikir bahwa aku telah memberi banyak, jadi Tuhan seharusnya memberiku berkat kesehatan. Ketika dokter mengatakan kankerku telah menyebar, aku kembali mengajukan tuntutan tidak masuk akal terhadap Tuhan. Karena aku terus melakukan tugasku bahkan ketika sakit, Tuhan seharusnya menyingkirkan penyakitku.
Aku sadar aku tidak memperlakukan Tuhan seperti Tuhan dan bertindak seolah Dia berutang kepadaku. Aku selalu mengajukan tuntutan terhadapnya. Aku telah bekerja dan berkorban, tetapi tidak sungguh berusaha memuaskannya. Aku hanya berpura-pura untuk membodohi Tuhan, untuk memenangkan hatinya, agar Dia melakukan yang kuinginkan. Racun iblis tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri, dan jangan bekerja tanpa upah adalah prinsip hidupku. Aku menginginkan berkat besar dengan kontribusi kecil. Aku percaya Tuhan tetapi tidak sungguh memberikan hatiku. Naturku sangat egois dan licik. Aku orang yang tidak tahu malu, serakah, dan picik. Aku teringat bagaimana Tuhan menjadi daging untuk menyelamatkan kita, menanggung pengejaran dan penganiayaan Partai Komunis, keluhan, pemberontakan, dan sikap menentang kita sebagai orang percaya. Dia menderita penghinaan besar, sambil diam-diam terus mengungkapkan kebenaran untuk menyelamatkan kita, tanpa meminta apapun dari kita. Kasih Tuhan begitu luar biasa tanpa pamrih. Amin. Aku tahu Tuhan telah menyertaiku di sepanjang penyakit itu. Setiap kali aku putus asa dan kesakitan, Tuhan memakai firman-Nya untuk membimbing dan memimpinku. Esensi Tuhan begitu indah dan baik, dan kasih-Nya bagiku luar biasa. Benar. Aku merasa aku tidak memiliki hati nurani, dan semua yang kulakukan menyakitkan bagi Tuhan. Aku juga teringat tentang Paulus, bagaimana dia menderita dan membayar harga untuk mengabarkan Injil. Tetapi dia hanya ingin dimahkotai, diberi upah. Dia bahkan berkata mahkota kebenaran harus disediakan untuknya. Yang dia maksudkan adalah jika dia tidak diberkati, itu berarti Tuhan tidak adil. Paulus punya iman tetapi tidak mengenal diri sendiri dan wataknya tidak berubah. Pada akhirnya dia dihukum Tuhan. Perspektifku tentang pengejaran sama dengan perspektif Paulus. Kupikir percaya Tuhan untuk berkat itu wajar. Dan jika tidak mendapatkannya, aku menyalahkan Tuhan. Aku berada di jalan yang menentang Tuhan. Aku tahu aku harus memperbaiki pengejaranku, atau aku akan disingkirkan Tuhan seperti Paulus. Aku segera berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, aku salah. Aku siap melepaskan pandanganku yang keliru tentang pengejaran, dan apapun yang terjadi dengan kankerku, aku akan taat pada penataanmu. Amin. Amin. Setelah itu, aku membaca firman Tuhan setiap hari dan menenangkan hatiku di hadapannya. Keadaanku terus membaik. Syukur kepada Tuhan. Suatu hari pada bulan Desember 2019, rumah sakit memberitahuku aku harus datang untuk radioterapi. Pasien lainnya mengatakan dampak radiasi lebih buruk. Daging kita akan terbakar dan rambut kita rontok. Ditambah muntah, pusing, dan tidak nafsu makan. Aku takut mendengarnya. Aku tidak mau lagi melewati semua itu. Kupikir jika Tuhan menyingkirkan kankerku, aku tidak perlu menderita lewat radioterapi. Kemudian aku sadar, aku kembali mengajukan tuntutan terhadap Tuhan. Jadi aku berdoa kepada Tuhan menyangkali niatku sendiri. Lalu aku membaca satu bagian firman Tuhan. Satu bagian dalam pekerjaan Tuhan, watak Tuhan, dan Tuhan itu sendiri kedua. Ayub tidak bernegosiasi dengan Tuhan dan tidak mengajukan permintaan atau tuntutan kepada Tuhan. Dia memuji nama Tuhan karena kuasa dan otoritasnya dalam mengatur segala sesuatu. Pujiannya tidak tergantung pada berkat atau kesengsaraannya. Dia percaya entah seseorang menerima berkat atau kesengsaraan dari Tuhan, kuasa dan otoritas Tuhan tidak akan berubah. Sehingga, bagaimanapun keadaan seseorang, nama Tuhan harus dipuji. Orang tersebut diberkati Tuhan karena kedaulatan Tuhan. Dan oleh kedaulatan Tuhan jugalah manusia dihukum. Kuasa dan otoritas Tuhan memerintah dan mengatur segala sesuatu tentang manusia. Perubahan yang tak terduga pada nasib adalah perwujudan dari kuasa dan otoritas Tuhan. Dan apapun sudut pandang seseorang, nama Tuhan harus dipuji. Inilah yang Ayub alami dan pelajari sepanjang hidupnya. Seluruh pikiran dan tindakan Ayub sampai ke telinga Tuhan dan sampai di hadapan Tuhan
dan dipandang penting oleh Tuhan. Tuhan menghargai pengetahuan Ayub ini dan menghargai Ayub karena memiliki hati seperti itu. Hati seperti ini senantiasa menantikan perintah Tuhan dan di segala tempat dan siap menerima apapun yang terjadi pada dirinya. Ayub tidak mengajukan tuntutan apapun kepada Tuhan. Yang dia tuntut dari dirinya sendiri adalah menunggu, menerima, menghadapi, dan menaati seluruh pengaturan yang berasal dari Tuhan. Ayub percaya ini adalah tugasnya dan itulah yang justru diinginkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Aku tersentuh saat merenungkan firman Tuhan. Ayub memiliki rasa hormat yang sejati kepada Tuhan. Entah dia menerima berkat atau bencana dari Tuhan, dia taat pada penataan Tuhan tanpa tuntutan atau syarat apapun. Itu ujian baginya, tubuhnya penuh bisul dalam penderitaan yang mengerikan. Tetapi dia mengutuk hari kelahirannya dan tidak menyalahkan Tuhan, menjadi saksi bagi Tuhan dan mempermalukan iblis. Amin. Amin. Aku mau mengikuti teladan Ayub dan menjadi saksi untuk memuaskan Tuhan. Betapapun menderitanya menjalani radiasi, entah keadaanku membaik atau memburuk, aku siap untuk taat pada pengaturan Tuhan dan tidak mengeluh bahkan jika harus mati. Amin. Amin. Setelah pengobatan pertama, aku merasa sedikit mual. Tetapi aku masih bisa menjalani hidup seperti biasa, makan dan jalan-jalan. Semua pasien sangat terkejut. Salah satunya berkata, "Luar biasa, pengobatan kita semua sama. Mengapa kau tampak tidak terpengaruh?" Dalam hati aku bersyukur kepada Tuhan ketika mendengarnya. Syukur kepada Tuhan. Setelah 45 hari menjalani radioterapi, dokterku terkejut melihat hasil tesku dan berkata, sepertinya kankermu hilang. Apakah mataku tidak salah lihat?" Dia memanggil kepala departemen untuk melihatnya. Beberapa dokter lain juga memeriksanya, dan mereka semua kagum. Sungguh tidak ada bekas kanker atau pembengkakan apapun. Esoknya aku diperbolehkan pulang untuk memulihkan diri di rumah. Aku sangat tersentuh. Mataku penuh air mata dan aku hampir tidak bisa melihat. Sangat jelas bagiku, ini mukjizat dari Tuhan. Benar. Aku juga memahami, hidup dan matiku berada di tangan Tuhan. Benar. Amin. Aku mengalami semua pemurnian itu melalui penyakit, banyak menderita dan meneteskan air mata. Dan aku salah paham dan mengeluh kepada Tuhan. Namun melalui penyakit ini, aku memahami betapa pengejaran berkatku mencemari imanku. Dan aku membangun ketaatan kepada Tuhan. Aku juga melihat perbuatan Tuhan yang ajaib dan keselamatannya bagiku. Dan melalui penyakitku, aku mengalami kasih dan berkat Tuhan. Aku sangat bersyukur kepada Tuhan. Syukur Syukur kepada kepada Tuhan. Tuhan. Entah yang ada kelak berkat atau bencana, aku siap menaruh diriku di tangan Tuhan dan mengikuti apapun yang Dia atur. Melalui tugas makhluk ciptaan untuk membalas kasih Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan.